Lentera Desa, Cendana TV, suara anak pelosok. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami Cendana TV, suara anak pelosok. Cendana TV dalam program Lentera Desa selalu hadir menghiasi ruang layar Anda dengan liputan dan ulasan menarik yang diangkat dari desa. Baik pemirsa, mungkin masih kental terdengar di ingatan pemirsa. Dalam tayangan sebelumnya, tim liputan Cendana TV mengangkat pekerjaan jalan di Desa Leolmeni, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terkesan asal jadi. Setelah program liputan ini dirilis, tidak sedikit menarik reaksi netizen, khususnya publik TTS. Proyek yang sebelumnya mendapat penolakan dari warga, bahkan menimbulkan kekecewaan, masih menjadi tanda tanya dan penuh misteri akan kebenaran informasi. Setelah lebih dari 1 minggu dirilis, tim liputan Cendana TV berupaya mendapatkan klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pertemuan klarifikasi tim liputan dan Dinas PUPR Kabupaten TTS sempat berjalan alot. Pasalnya, liputan yang ditayangkan melalui channel YouTube Cendana TV dinilai tidak proporsional dan akurat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTS, Melianu Selan, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, mengaku kecewa atas pemberitaan itu. Pasalnya, narasumber dari masyarakat dan pemerintah desa dituduh tidak memiliki kompetensi untuk berkomentar terkait material sertu yang berlumpur dan tidak layak pakai. Kemarin ada tulis yang pertama yang saya juga rasa agak tidak enak itu, tanyakan sertu di masyarakat, di kita mama, dengan pemahaman yang kalau saya saja yang teknis juga ada salah menjawab. Menurut adik kan narasumber itu yang mama dong, yang bapak desa, nah dong pemahaman teknis itu bagaimana? Kalau kita tanya di dong, kira-kira dia bisa mampu bedakan bahwa mana yang memenuhi, mana yang tidak. Sin miup lain na ulat taklofo ay kaha. Na klofo la sin miup opal na klofo. Na ulak leo sa taklofo. Ulak leo taklofo to fineno ne pengawas ne mamsat na naknele afulay kan layo sa pehenay sino. O pengawasan nun la miup teno. Bahwa afulayan kaleko fam jadi harusan seno. Lumpur atau tidak? Lumpur tidak kalau hujan, karena hujan. Lumpur, Bapak. Lumpur. Iya. Pokoknya sementara Bapak saksikan sendiri. Ini kalau hujan kita keluar setengah mati. Keluar setengah mati karena sertunya lumpur. Sertu lumpur, Bapak. Ketika disinggung soal material sertu yang digunakan, mantan camat Fatkopa ini membantah jika bahan material yang sedang digunakan masih dalam tahap penyiapan dan bukan sertu. Lebih dari itu, Selan menyebut jika material yang digunakan akan dilalui uji laboratorium. Menurut Pak Adi itu, yang lumpur itu yang mana? Yang titik yang mana? Kita harus berdiri di situ. Oh ini yang lumpur Bapak. Oh ini lumpur. Oh ini yang lumpur. Kita lihat. Oh ini lumpur karena apa? Kita lihat itu masalah begitu supaya bisa selesai. Kalau kita omong tempat kerjanya di lain, kita omong di tempat lain, jelas tidak akan tuntas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu pekerjaan baru penyiapan, belum sertu, masih penyiapan. Dalam pekerjaan penyiapan nanti pasti titik-titik tertentu yang mengganggu, dia akan tumpuk material di situ supaya dia bisa lewat.
Nah dia baru tumpuk lewat, Pak Pedom so anggap itu tidak bagus. Padahal itu masih penyiapan. Nah baru pekerjaan penyiapan di mana saja pasti berlumpur. Pernyataan itu jelas sangat berbeda dan bertolak belakang dengan pengawas lapangan CV yang menyebut jika material itu sudah masuk tahap sertu dan material yang digunakan telah lolos uji laboratorium dari Dinas PUPR Kabupaten TTS. Dan memenuhi syarat, iya, karena ini masih penyiapan. Nanti dia akan sirtu juga tidak sembarang sirtu yang dipakai, harus diambil dan uji lagi di lab, memenuhi syarat baru ditaruh. Taruh juga ada di ketebalan. Setelah itu dipadatkan sampai diulang-ulang sampai mobil itu jalan, tidak boleh ada bekas rel. Nah, itu baru memenuhi syarat, kita lanjut lagi. Tapi kalau masih begitu salah. Kalau untuk layak dan tidaknya memang kita sudah melalui hasil uji lab. Uji lab ya. Dan labnya menunjukkan kalau sirtu ini layak untuk digunakan. Layak untuk digunakan. Ya. Ya. Mengenai keluhan-keluhan masyarakat ya, kita lihat dengan kondisi yang terjadi saat ini memang intensitas hujan itu terlalu tinggi toh. Ya. Jadi tidak mau ya kondisinya seperti ini. Ya. Menurut kakak lapisan-lapisan untuk menuju aspal memang ini sudah sesuai atau bagaimana? Sudah. Ya. Jadi dasarnya sirtu gunung. Dasarnya sirtu gunung. Sirtu gunung. Ya. Tapi ini sirtu gunung layak. Layak. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten TTS, Askenas Afi, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, mengaku jika belum mengetahui pasti soal bahan material sertu yang berlumpur itu. Meski demikian, Kenas berjanji akan meminta Dinas PUPR untuk segera mengganti material itu. Angkut sertu ini karena kita memang saya juga belum sampai di lokasi dan belum lihat itu apakah itu belum pakai sertu lompor atau seperti apa. Tapi karena memang dia punya jenjang waktu belum habis aduh kita nanti kita telepon Pak Kadi supaya dong turun supaya dong suruh itu PCV supaya pakai sertu yang bagus. Kasih dengan dinas supaya dong ganti itu sertu punya. Iya. Ketika disinggung soal papan proyek yang menerangkan ruas jalan Leolmeni Santian, namun dialihkan ke Leolmeni Sabun, Selan membantah jika pekerjaan proyek itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak dikerjakan atas kepentingan pihak manapun. Jadi banyak pertimbangan teknis yang kita lihat, tapi tidak boleh keluar dari juknis atau petunjuk yang dikasih. Jadi itu dia masih satu ruas. Jadi bukan karena kepentingan ini, bukan. Tapi kita berdasarkan perencanaan. Karena ini semua direncanakan baru kita bawa, dibahas, disetujui baru dikerjakan. Jadi itu bukan langsung dikerja saat ini sudah dibahas baru dikerjakan. Jadi mungkin itu pemahaman yang tadi bilang ganti titik itu juga ini kecuali kita ganti jalan. Sementara itu, Askenas Afi mengaku jika pengalihan itu dilakukan atas permintaan Komisi 3 DPRD Kabupaten TTS melalui rapat komisi. Nah, pada saat waktu rapat komisi punya, beta yang minta gimana aja begini punya tuh. Dia tetap statusnya Santian Leolmeni, tapi titiknya Sabun Leolmeni. Dia tujuannya begini, biar supaya kerja jalannya dari Leolmeni, Sabun masuk ke Leolmeni. Pengalihan proyek jalan itu jelas memantik reaksi warga Leolmeni yang mengaku kecewa. Pasalnya, proyek berdurasi 2.100 meter itu dialihkan ke Desa Sabun dan Desa Leolmeni hanya mendapat 200 meter. Sementara itu, Desa Santian tidak mendapatkan sejengkal dari proyek itu, meski nama Desa Santian tertera dalam papan proyek. Ya. Tapi selama ini kami kecewa karena kami sudah umumkan tahun 2023. Untuk kerja ini Santian sudah 2023 selesai. Itu dari Santian sudah sampai di kami batas Leolmeni. Sekarang Leolmeni yang 2024 akan ambil kok kenapa? Ya. Bisa Sabun dia tidak dapat ini program kerja jalan ini kok bisa ambil. Bisa ambil ya.
Juga kami tidak senang, kami tidak puas. Karena dengan papan informasi yang ada di cabang itu, di situ ada tercatat Santian Leon Mini. Nah, sementara kerja ini bukan Santian Leon Mini, tapi Sabun Leon Mini. Sabun Leon Mini. Dan Leon Mini hanya dapat sekitar 100 lebih. Iya. Sementara itu, terkait pernyataan Kepala Desa Leon Mini Setnokas yang memprotes soal rekanan kerja yang didatangkan dari Kabupaten Belu, Melianus mengakui jika hal itu tidak melanggar aturan. Pasalnya, proyek dengan anggaran lebih dari 2 miliar itu dilakukan lelang secara terbuka dan semua pihak dianggap layak untuk mengikuti pelelangan. Di luar TTS. Itu pernyataan Kepala Desa. Iya, tidak apa-apa adik. Ini sistemnya lelang. Lelang ini kesaja tidak bisa. Itu sudah lewat ULP. Lelang jadi semua tidak ada batas wilayah. Lelang ini siapa tawar dan dia memenuhi syarat, dia menang. Beda dengan kalau kegiatan di desa. Yang ditunjuk ya kalau dapat orang-orang yang ada di sekitar situ. Di situ. Kalau tidak ada, kalau kita mundur lagi. Beda di lelang. Apalagi nilai besar dan sumber dana data. Kita sesuaikan dengan petunjuk sumber dana. Jadi kita kerja berdasarkan pemahaman Bapak Desa berdasarkan pengalaman kerja di desa, sumber dana desa. Jadi itu dia beda kita itu antara dewan dan kita kan soalnya bisa kita menurut dia itu betul, tapi kan kita kerja berdasarkan juknis, petunjuk teknis. Kita sudah bisa keluar dari situ. Kalau kita batasi kita kena. Ya kita bersyukur orang dari sebelah sini. Kalau dari luar negeri atau dari Jawa sudah bisa kita batasi. Begitu. Lelang beda dengan dana desa. Dan sumber dana itu diperhatikan. Makanya kemarin Adi omong bilang kita tidak bisa dijauh baru ini. Nanti Adi beta omong ini, beta bilang ini, Adi bilang begini. Terakhir kita bertanya rumah di mana? Sebelumnya, berdasarkan penelusuran tim liputan di lokasi proyek, menemukan proyek jalan yang menghubungkan 2 desa, yakni Desa Sabun dan Leon Mini, baru dikerjakan awal bulan Maret lalu, namun menuai protes dari warga setempat. Proyek itu dipastikan tidak akan berumur panjang, lantaran material yang digunakan tidak sesuai kebutuhan. Proyek yang menelan anggaran lebih dari 2 miliar itu menggunakan bahan sirtu penguat fondasi dari tanah yang mudah berlumpur dan longsor. Kondisi itu memperparah wajah jalan ketika musim hujan, di mana permukaan jalan itu dipenuhi genangan air, licin, serta berbecek dan berlumpur. Sekian liputan ulasan Cendana TV dari Desa Leon Mini, Kabupaten TTS. Nantikan program-program menarik Lentera Desa Cendana TV selanjutnya. Tim Liputan Timur Tengah Selatan Cendana TV, suara anak pelosok.